Episode 25. Pertanyaan Januar membuat Naomi menatap tajam suaminya. Apa maksudmu? Apa aku harus menguntit pergerakan papi sampai semuanya aku harus tahu? Gerutu Naomi tidak suka. Mendengar nada tinggi istrinya membuat Januar khawatir jika istrinya akan membencinya. Dia memegang jari jemari istrinya. Jangan marah sayang, aku hanya heran. Papi kamu sudah menyiapkan semuanya dari setahun lalu, dan pastinya akan membuat kejutan untukmu, ujar suaminya. Apa maksudnya? Naomi bingung sembari menatap suaminya. Bisa saja isi wasiat itu bukan kamu atau Nathan, malah orang lain yang dipilih papimu, jelas suaminya. Seketika Naomi langsung beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan ruang kerjanya. Wanita parubaya itu menemui anaknya. Nanti sore jangan ada yang pergi. Kita harus berkumpul di rumah, ujar maminya ke Nico. Ada apa, Mam? Tanya Nico. Pengacara Benny akan datang membacakan wasiat dari almarhum Opa Alex, dan semua harus hadir, jelas maminya. Baiklah, ini momen yang aku tunggu-tunggu, sahut Nico senang. Sampaikan ini ke Nathan, ujar maminya dan berlalu. Nico langsung bergegas ke ruangan kakaknya. Ketika masuk, dia dapat melihat kakaknya sedang teler. Dasar pemabuk, seru Nico marah. Apa tidak bisa kamu membedakan di mana tempat mabuk? Ini di kantor. Nico marah. Berisik, seru Nathan sembari memandang gelas minumannya. Aku datang ke sini hanya ingin menyampaikan kepadamu, kalau nanti sore Pak Benny datang, beliau akan membacakan surat wasiat yang ditulis Opa, ujar Nico. Nathan hanya tersenyum sembari menyeringai. Aku tidak peduli dengan wasiat itu, racau Nathan. Apa kamu yakin? Tanya Nico kembali. Dia mendekati kakaknya dengan berdiri di samping. Kamu tidak ingin posisi CEO? Tanya Nico lagi. Aku tidak peduli posisi itu. Siapapun yang mau menjadi CEO silahkan, sahutnya. Baiklah, memang posisi CEO sangat penting, dan kamu tidak pantas untuk menjadi CEO. Tapi, jika di dalam wasiat itu ada namamu bagaimana? Tanya Nico takut. Tenang adikku, kakakmu ini sudah cukup kaya. Jika kamu mau, ambillah. Sahutnya sembari menggerakkan tangannya, mengusir adiknya untuk keluar dari ruangannya. Nico keluar dari ruangan itu dan tersenyum. Ketika membuka pintu, dia bertatapan dengan Andre. Jangan kamu pengaruhi apapun kepadanya. Dia sudah menyerahkan posisi CEO untukku. Tunjuk Nico ke Andre. Andre langsung masuk ke dalam ruangan bosnya. Dia mengambil botol alkohol dari meja kerja Nathan. Kita balik, ujar Andre sembari memapa bosnya keluar dari gedung itu. Di dalam ruangannya Nico memikirkan ucapan kakaknya. Dia bilang dia sudah sangat kaya. Apa maksudnya? Gumamnya. Apa dia diam-diam memiliki usaha lain? Gumamnya. Biarkan saja dia memiliki usaha lain. Yang jelas dia sudah menyerahkan posisi CEO untukku. Gumam Nico senang. Di dalam mobil Andre mengajak Nathan berbicara. Apa yang dikatakan Nico tadi benar? Tanya Andre. Apa? Tanya Nathan yang dalam keadaan setengah sadar. Kata Nico, kamu telah menyerahkan posisi CEO untuknya. Aku tidak peduli dengan posisi itu, dan aku yakin posisi itu memang untuknya. Atau untuk Mami, bukan untukku. Aku pemabuk, ujarnya. Tapi Opa bilang, Andre melirik bosnya. Dia dapat melihat jika bosnya telah tertidur. Itu terdengar dari suara dengkurannya. Sore harinya, keluarga telah berkumpul di ruang kerja. Semua menunggu datangnya Pak Benny, termasuk keluarga baru maminya juga berada di situ. Kenapa kalian di sini? Tanya Nico kepada Januar dan anak-anaknya. Nico, Pak Benny mengatakan semua harus hadir ketika pembacaan wasiat, sahut maminya. Mami yakin mereka tidak akan mendapatkan apapun, ujar Oma Stacy. Keluarga Januar langsung menatap tajam ke arah wanita sepuh itu. Apa Oma tahu isi surat wasiat itu? Tanya Nico. Oma Stacy langsung menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu kapan Opa Alex membuat surat wasiat termasuk Oma, sahut wanita sepuh. Pintu ruangan diketuk. Semua menoleh ke arah pintu. Terlihat pelayan datang bersama dengan seorang pria parubaya dan seorang wanita yang merupakan sekretaris Pak Benny. Selamat sore semuanya, sapa Pak Benny. Sore, sahut semuanya. Pak Benny langsung duduk di kursi kerja Opa Alex dan sekretarisnya mengeluarkan amplop dari dalam tas. Pria parubaya itu memperhatikan semua yang ada di ruangan itu. Di mana Nathan? Tanya Pak Benny. Semua keluarga saling pandang. Jika minus satu orang, maka pembacaan wasiat akan dibatalkan, ujar Pak Benny tegas. Mami Naomi dan Nico langsung bergegas. Mencari Nathan. Mereka langsung menuju kamar Nathan yang berada di lantai paling atas, yaitu lantai 3. Lantai 3 merupakan tempat tinggal Nathan, terdiri dari kamar, tempat fitness, ruang baca, sekaligus ruang kerja, dan ruang tamu untuk tamu-tamu Nathan. Naomi dan Nico memencet bel pintu lantai 3. Pelayan langsung membukakan pintu. Di mana Nathan? Tanya Naomi. Pelayan menoleh ke arah Andre. Pria itu terlihat sedang menonton televisi. Naomi dan Nico segera menghampiri orang kepercayaan anaknya.
Mana Nathan? Tanya Niko. Tuan Nathan sedang beristirahat, sahut Andre. Pria itu ketika berdua dengan sahabatnya tidak menyebutkan kata tuan di depan nama temannya. Tapi ketika ada orang lain, Andre selalu menambahkan kata tuan. Dia melakukan itu seperti permintaan Nathan. Bangunkan, titah Naomi. Andre beranjak dari sofa dan berjalan menuju kamar Nathan. Kamar yang sangat besar, dan dia harus memencet bel untuk dapat memanggil bosnya. Tapi tidak ada pergerakan dari dalam kamar. Ah, kelamaan. Niko langsung masuk menerobos kamar kakaknya. Dan di dalam dia dapat melihat kakaknya sedang tidur. Bangun! Niko melemparkan bantal ke arah Nathan. Pria itu membuka matanya dan melihat ada adiknya dan maminya di dalam kamarnya. Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke sini? Seru Nathan marah sembari bangun dari posisi berbaring. Nathan segera turun. Pak Benny ada di bawah. Jika kamu tidak ada, maka pembacaan wasiat akan dibatalkan, ujar maminya. Ya sudah batalkan, sahutnya santai. Jangan Nathan, kamu harus turun, hanya sebentar. Setelah itu, kamu bisa kembali tidur, ujar maminya. Iya, aku turun 30 menit lagi, sahut Nathan kembali berbaring. Dan menggerakkan tangannya mengusir adik dan maminya. Silakan, ujar Andre menunjuk ke arah pintu. Awas kalau kamu tidak turun, seru Niko marah dan berlalu. Nathan, 30 menit sangat lama. Mami khawatir Pak Benny tidak mau menunggu, ujar maminya menohon. Kenapa kalian sangat berambisi dengan wasiat itu? Nathan menatap tajam maminya. Jika tidak ada pemimpin, bagaimana perusahaan dapat bergerak? Ujar maminya lagi. Tapi Nathan kembali menggerakkan tangannya mengusir maminya. Silakan Nyonya, ujar Andre menunjuk ke arah pintu. Wanita parubaya itu mendengus kesal dan berlalu keluar dari kamar anaknya. Di ruang kerja, semua menoleh ke arah Naomi. Mana Nathan? Tanya Pak Benny. Dia sedang mandi, sahutnya bohong. Berapa lama saya harus menunggu? Ujar Pak Benny yang mulai kesal. Sebentar lagi pasti dia akan turun, sahut Naomi. Waktu terus bergerak dan telah 15 menit, tapi Nathan belum kunjung turun. Saya tidak bisa menunggu, ujar Pak Benny sembari melihat jam tangannya. Dia beranjak dari kursi kerja. Tunggu Pak, ujar Niko dan maminya. Tapi pria parubaya itu telah berlalu, dan ketika sampai di depan pintu, dia bertemu dengan Nathan yang mengenakan kimono tidur. Halo Pak Benny, ujar Nathan tersenyum. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan kembali masuk ke dalam ruang kerja. Dia kembali duduk di kursi kerja yang biasa digunakan Opa Alex. Sekretarisnya mengeluarkan amplop dari dalam tas dan menyerahkan ke Pak Benny. Amplop ini masih bersegel, kalian bisa melihatnya, ujar Pak Benny menunjukkan ke hadapan semua keluarga. Kalian penasaran dengan isinya? Saya juga, ujar pria itu dan mulai membuka amplop. Tanggal, bulan, dan tahun. Pada tanggal itu, saya, Alexander, dalam keadaan waras membuat surat wasiat untuk keluarga saya. Surat ini saya buat dengan pemikiran yang matang tanpa ada desakan dari siapapun. Yang pertama, untuk istriku tersayang Stacy. Aku sangat mencintaimu, dan aku harap kamu tidak mempermasalahkan pembagian ini. Kamu akan mendapatkan harta kekayaanku sebesar 5%. Semua yang ada di situ kaget, karena Oma Stacy merupakan istri Opa Alex hanya mendapatkan 5%. Tapi Oma Stacy tidak mempermasalahkan itu semua. Dia hanya menangis ketika mendengar surat suaminya. Yang kedua, untuk anakku tersayang Naomi. Nyonya Naomi tersenyum ketika mendengar itu. Dia dan suaminya bergandengan tangan menunggu apa yang akan diberikan papinya. Papi minta maaf karena telah memisahkan kamu dengan Leo. Papi sangat kecewa dengan kamu ketika kamu memutuskan menikah dengan pria yang ada di sampingmu yang bernama Januar. Januar langsung menoleh ke arah istrinya. Begitupun Naomi memandang suaminya dengan tatapan tidak enak. Karena kamu menikah dengan pria yang tidak papi sukai, maka kamu hanya mendapatkan 10%. Apa? Naomi dan Januar sontak berdiri. Mereka tidak terima dengan pembagian itu. Tenang Naomi, ini semua benar, ujar Pak Benny. Bapak sepertinya mengada-ngada, seru Naomi marah. Saya hanya membacakan. Jika kamu ingin protes, protes saja ke makam Pak Alex. Ucapan Pak Benny membuat Nathan tertawa. Semua sedang serius, tapi dia merasa itu lawakan. Jika kamu tidak tenang, saya tidak akan membacakan lainnya, ancam Pak Benny. Akhirnya Naomi kembali duduk. Yang ketiga, untuk cucuku Niko Leonard. Kamu sangat pintar dalam segala hal, dan Opa yakin kamu akan sukses nanti. Maka Opa memberikan kekayaan Opa sebesar 20%. Apa? Niko kaget ketika mendengar itu semua. Aku tidak terima protesnya. Protes ke makam Opa, sahut Nathan sembari tertawa. Pak Benny kembali membacakan isi surat itu. Opa tidak ingin memberikan lebih kepadamu, karena Opa tahu kamu masih labil,
dan belum mampu memimpin perusahaan. Maka Opa putuskan 60% kekayaan Opa akan Opa berikan kepada Nathan. Dan dia akan menjadi pemimpin untuk semua perusahaan Opa. Apa? Ini rekayasa, teriak Nico dan maminya. Tidak mungkin 60% untuknya. Ada 2 cucu di sini. Dan ini anak kandungnya. Pasti inilah Nathan. Berapa dia telah membayar Anda? Seru Januar sembari menunjuk Pak Benny. Anda siapa? Tanya Pak Benny balik. Nico tidak terima. Dia langsung memukul kakaknya. Nathan tidak terima, dia kembali memukul adiknya. Pembacaan wasiat itu malah membuat keluarga bertengkar. Pak Benny memukul meja. Ini belum selesai, teriak Pak Benny. Semua kembali diam. Tidak ada saling memukul lagi. Nathan akan memimpin perusahaan, tapi dengan syarat. Semua langsung menoleh ke arah Nathan. Dan pria itu semakin penasaran dengan syarat yang dibuat opanya. Menikah. Apa? Teriak Nathan tidak terima. Iya, ini menikah. Baca Pak Benny lagi. Dan kabar baiknya, kalian masih diizinkan tinggal di rumah ini. Ujar Pak Benny lagi. Itu salah. Tidak mungkin syaratnya menikah. Protes Nathan. Mau protes ke makam opa sana, sindir Nico. Itu yang tertulis di sini. Jadi selama kamu masih belum menikah, maka posisi pemimpin tidak akan diberikan kepadamu. Dan untuk yang lain, besok akan saya proses surat-suratnya. Jelas Pak Benny dan berlalu. Bersambung.